Puji nama Tuhan, Shalom. Halo. Ada sukacita pada pagi hari ini. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Agustus. Kita sudah masuk di bulan Agustus, bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia merayakan, memproklamasikan kemerdekaan, walaupun tetap menghadapi wabah, tapi kemerdekaan itu terus dikumandangkan karena kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bang. Kami sambut bulan Agustus ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, karena kami percaya sepanjang bulan ini kami terima mujizat, kami hidup dalam kelimpahan, kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itulah kami datang beribadah hanya untuk memuji menyembah-Mu. Kami siap di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Wajah-Mu Tuhan, di dalam
Terima kasih buat hadirat-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Senang hati kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Meningkatkan Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku, ku percaya. Mari dalam Tuhan bangkit berdiri, segenap hati mau katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku.
tepuk tangan yang paling dahsyat bagi mereka. Kalau yang hasilnya kesini lain agak panas. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dia yang berkuasa. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Puji namamu Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidup. Kami katakan berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Dia yang bertahta, dia yang berkuasa. Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan bagi Tuhan, sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus Kristus. Tuhan serahkan. Haleluya. Sambil duduk katakan dahsyat Engkau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan, kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tiba waktunya kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami siap memberi persembahan karena sepanjang minggu Engkau sudah pelihara kami. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Sesungguhnya apapun yang kami berikan tidak dapat mewakili semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi kami belajar untuk memberi. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segalanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Panggil namanya. Ku berseru, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Oleh bilur-bilur Yesus, kita terima kesembuhan, kita terima pemulihan, kita terima terobosan. Oleh darah Yesus, engkau dikasihi tanpa syarat, engkau diberkati tanpa batas.
Ada kuasa di dalam nama Yesus. Berseru dengan sekeras suaramu. Panggil dengan iman. Seperti orang buta memanggil nama Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, kami imani keluarga kami sehat, keluarga kami diberkati, keluarga kami alami terobosan. Di dalam nama Yesus kami percaya dalam bulan ini kami melihat itu terjadi. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Minta gantilah. Ada di situ, ada di situ. Oh, bukan tasku ya. Soalnya sudah basah. Oke. Belum dulu. Hari ini spesial temanya, bicaralah, jangan diam. Bicaralah, jangan diam. Boleh lampunya dinyalain semua? Oke. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Agustus, dan beberapa minggu yang lalu kita menerima kabar dari Menteri Kesehatan bahwa vaksinnya akan dibagi di bulan Januari. Benar ya Pak Erwin ya? Ya, oke. Bulan Januari masih panjang, saudara. Jadi jangan menganggap remeh semuanya, tapi jangan takut. Segala sesuatu hadapi dengan sungguh-sungguh. Tema hari ini berbicara tentang bicaralah, jangan diam. Kita buka ayatnya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu
Oke, saudara saya minta fokus karena ini agak sedikit belajar. Di sana dikatakan ada 2 pohon. Di tengah-tengah Taman Eden ada 2 pohon. Pohon yang baik dan pohon kehidupan. Ingat ya, di tengah-tengah Taman Eden ada 2 pohon, bukan 1 pohon. Itu kita pegang dulu. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan Yahweh Elohim memberi dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau dengan bebas boleh memakannya. Aturan lagi, semua pohon yang ada di Taman Eden boleh dimakan dengan bebas. Jadi ternyata Tuhan menciptakan kita memakan pohon yang ada di Taman Eden itu tanpa ada larangan. Terserah mau makan apa dulu. Mau makan pisang dulu silakan. Mau buah yang banyak airnya kayak semangka, jeruk silakan. Kalau sekarang kan banyak aturan, apalagi semakin tua semakin banyak aturan makannya. Jangan makan yang manis-manis, kadar gulanya tinggi. Jangan makan yang asam-asam, kadar garamnya tinggi. Terus makan apa? Makanlah ala kadarnya. Semakin kita tua, semakin banyak aturan makan. Tapi di Taman Eden bebas makannya. Semua pohon itu boleh kita makan. Tidak ada pantangan di sana. Next. 1, 2, 3. Tetapi ada 2 aturan di sini. Yang pertama, tidak boleh dimakan. Itu saja aturan yang pertama. Tidak boleh dimakan. Aturan yang kedua, pohon itu yaitu pohon pengetahuan. Hanya 1 pohon yang tidak boleh dimakan. Pohon kehidupan boleh dimakan enggak? Boleh. Saudara baca firman, gak usah main tafsir apa yang ada di sini, itu aja jawabannya. Pohon kehidupan boleh dimakan. Semua pohon boleh dimakan. Hanya pohon pengetahuan saja yang tidak boleh dimakan. Itu saja perintah Tuhan. Baru muncullah perkataan yang lain. Next. Sama-sama kita baca. Ini dusta iblis yang pertama. 1, 2, 3. Tuhan berkata, semua boleh. Iblis berkata, semua tidak boleh dimakan. Oh Pak Gun ya? Kok suaranya Pak Gun? Kok asing, ini suara langsung dari surga atau apa ternyata Pak Gun? Suaranya kan hafal gitu. Jadi semua tidak boleh dimakan. Mulai ada aturan dari iblis. Banyak sekali aturannya. Ini dusta yang pertama. Selalu mempalsukan apa yang Tuhan berikan. Tuhan katakan boleh, iblis katakan tidak. Dan selanjutnya. Ini dusta yang kedua. Next. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan berkata tidak, iblis berkata boleh. Tuhan berkata jangan makan buah pengetahuan itu, iblis berkata boleh. Enggak apa-apa. Firman Tuhan itu dusta. Apa yang dikatakan Tuhan itu dusta. Jangan ikuti supaya alami berkat. Dan dusta ini masih terus berlanjut sampai zaman sekarang. Tuhan berkata, janganlah ke dukun. Iblis berkata, enggak apa-apa. Toh kan bukan guna-gunain orang. Toh kan bukan melukai orang lain.
Kalau untuk pelaris enggak apa-apa toh. Kan sama-sama diberkati. Kalau untuk menjagaimu apalagi aparat ya. Kalau dikirim ke medan peperangan gitu pasti rata-rata. Dulu nggak tahu yang sudah bertobat. Mereka datang ke dukun apa minta perlindungan supaya di sana nggak jadi apa-apa. Nggak apa-apa, kan nggak melukai orang lain. Boleh pelaris, boleh punya jimat-jimat, boleh semuanya, nggak apa-apa. Kata Tuhan, jangan. Perkataan iblis itu sangat enak di telinga, tapi sakit untuk selamanya. Istri saya ngomong keras ke saya seperti ini. Karena saya kan lagi sering buat YouTube. Istri ngomong gini, Pak, hindari materi perpuluhan ya di YouTube. Hindari materi tentang uang. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang membahas tentang persembahan, membahas tentang perpuluhan, dibully habis-habisan. Dan orang gak takut loh menghina orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran yang disampaikan, di dalam Yesus ada pemulihan. Semua yes, amin, puji Tuhan, haleluya. Hari ini engkau terima mujizat, ya Tuhan. Tolong pastor doakan. Jangan lupa membawa persembahanmu. Oh hamba Tuhan ini kurang uang. Tapi kalau tentang hal yang lain, diaminin. Tapi tentang hal yang ini, gak usah kasih lah. Perpuluhanmu simpan saja. Lumayan bayar utang. Lumayan bayar hal-hal yang lain. Kan kamu kekurangan toh. Padahal Abraham berkata, Abraham tidak ada aturan. Di zaman Abraham tidak ada aturan. Tidak ada hukum Taurat. Tidak ada yang mengajari dia bagaimana cara memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi Abraham tahu kalau dia diberkati, dia bisa menang. Itu semua karena Tuhan. Sehingga dia memberikan bukan karena aturan, tapi dia memberikan sedang memproklamasikan imannya bahwa hidupku hidup yang dipelihara Tuhan, bahwa hidupku hidup yang dijagai Tuhan. Jadi setiap dia memberi, dia sedang memproklamasikan imannya Tuhan, bukan sedang barter. Tuhan, aku memberi, gantian, nanti Tuhan yang akan memberi. Aku beri 200.000, Tuhan kasih 2 juta. Bukan. Tapi anugerah itu mengajari, berilah karena engkau sudah diberi. Kehidupan diberi, keselamatan diberi, pengampunan diberi, semuanya diberi. Katakan amin. Baru selanjutnya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hawa bersalah, Adam diam. Apa kesalahan Hawa di sini? Yang pertama adalah dia berkata, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu, Elohim berfirman, kamu tidak boleh memakannya. Ada yang salah di sini. Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Yang menjadi pertanyaannya, berapa pohon yang ada di tengah-tengah taman? 2. Tuhan berkata hanya berapa yang tidak boleh dimakan. Tapi Hawa menambahi firman Tuhan. Tuhan hanya melarang 1, Hawa berkata 2. Kedua-duanya tidak boleh dimakan. Padahal pohon kehidupan harusnya dimakan. Bahkan pohon kehidupan itu di kitab Wahyu, 12 pohon kehidupan ada di sana. Setiap bulan berbuah, artinya boleh dimakan. Hawa berkata tidak boleh. Manusia suka menambah-nambahin hukum supaya kelihatan lebih rohani. Percaya saja kepada karya Yesus kamu akan diselamatkan. Oh tidak. Harus ditambahin perbuatan, ibadah.
Sehingga mereka yang rajin ibadah, mereka yang rajin berpuasa, mereka yang rajin merenungkan firman Tuhan, melihat orang yang jarang baca firman Tuhan, yang jarang beribadah, kayaknya kamu gak selamat. Berapa kali bolong ibadah, Bu? Pak? Kayaknya gak selamat. Walaupun namanya sih selamat, gak mungkin selamat. Padahal Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadaku pasti masuk surga. Pasti dijamin keselamatannya. Yesus yang berkata. Saudara memilih perkataan Yesus atau perkataan yang lain. Pilihlah perkataan Tuhan. Hawa menambahi. Adam dengar. Adam diam. Bahkan dikatakan di sana. Tidak boleh memakannya. Atau Tuhan melarang apa? Makan. Tidak ada sentuh. Jadi mau buah itu disentuh, mau dipetik, gak jadi masalah toh. Mau buah itu dipetik lalu dibuang, kan yang dilarang itu dimakan. Ini buah yang bawa kematian ya? Kenapa ya gak ditebang Hawa ya? Kan gak dilarang toh. Kan yang dilarang itu dimakan. Hawa tambahin lagi yang kedua. Tidak boleh dimakan dan kelihatan rohani toh. Bahaya loh orang Kristen nambah-nambahin firman. Tuhan sudah mempermudah, jangan mempersulit. Kalau ada berkat di dalam nama Tuhan Yesus, jangan ditambahin lagi. Enggak ditambahin dengan kedukun, enggak apa-apa, kan sama-sama dari Yesus. Ada berkat dari dukun, ada berkat, enggak ada kutuk untuk selamanya dari dukun. Berkat dari Tuhan itu akan menghasilkan kehidupan bagi kita. Tapi berkat dari iblis itu akan membawa kehancuran selamanya dalam hidup manusia. Jadi cukup Tuhan berkata, tidak, jangan ditambahin. Satu peraturan saja sulit dilakukan. Apalagi ditambahin. Selanjutnya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Stop. Ia memetik, terus Adam ngapain? Dia tahu kebenaran sedang diinjak-injak. Dia tahu perjanjian dari yang maha kuasa sedang diinjak-injak, dipermainkan. Dia diam. Selanjutnya. Lalu Hawa menentang Tuhan, Adam diam. Bahkan Adam mendukung Hawa menentang Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada yang telepon saya, bukan jemaat di Jakarta, dari Indonesia bagian timur sana. Karena beberapa bulan yang lalu saya fokus khotbah di YouTube tentang keluarga-keluarga. Dia WA saya, Pak, sangat tepat sekali buat saya. Saya kirim sangat tepat sekali buat saya. Akhirnya dia tidak kuat, dia telepon saya. Pak, saya tidak kuat lagi. Kenapa? Pernikahan kami sudah di ujung perceraian. Bla 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 semuanya. Kami hanya ada pertengkaran. Semuanya sudah di ujung perceraian. Apa yang harus saya lakukan? Lalu saya nasihatilah cara membangun atau fondasi di dalam berumah tangga. Lalu dia mengambil kesimpulan. Memang saya salah. Di waktu awal pernikahan, apapun yang dilakukan istri, saya diam. Apapun yang dilakukan, saya diam. Apapun yang dikerjakan, saya diam. Padahal saya tahu itu salah, saya diam. Sehingga sampai pada puncaknya, kesalahan itu sudah fatal. Saya tidak bisa diam, tapi saya berbicara. Tapi justru waktu saya berbicara semuanya sudah kacau. Karena dari awal kalau kesalahan itu dibiarkan maka orang akan menganggap itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang tidak disampaikan maka akan dianggap itu adalah kesalahan.
Contoh, saudara tiap pagi pasti sikat gigi, ya toh? Saya kalau pakai kalau sikat gigi ada sikat giginya, pasangannya apa ya? Hah? Odol. Nah kan banyak yang ngomong odol. Pasta gigi dong. Odol itu merek loh. Nah, Pepsodent itu merek loh. Tapi rata-rata apalagi di kampung orang berkata pakai odol nak. Padahal yang dipakai itu Pepsodent. Ini penghinaan bagi Pepsodent. Orang berkata odol. Kenapa? Karena ini dilakukan berulang-ulang sehingga orang menganggap bahwa temannya sikat gigi ini adalah odol. Apapun yang dipakai selalu odol. Itu kebenaran. Air minum juga. Tolong ambilin dong Aqua. Padahal itu bukan merek Aqua. Alfamart. Karena sudah tertanam dari zaman dulu bahwa air mineral kemasan itu adalah Aqua. Apapun mereknya adalah. Ini yang dikatakan kalau kesalahan itu dilakukan terus-menerus tanpa ada yang memberitahu, menasehati, maka orang yang melakukan kesalahan itu akan menganggap itu adalah kebenaran. Di waktu disingkapkan itu salah, kamu salah. Oh tidak, selama ini seperti ini tidak ada yang mempersalahkan. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Setelah semuanya hancur, setelah Tuhan berkata, Adam di manakah engkau? Apa yang sudah engkau lakukan? Baru Adam berbicara. Itu pun Adam bersuara bukan untuk melindungi istrinya, tapi untuk menyelamatkan dirinya dan menghakimi istrinya serta Tuhan. Itu gara-gara Tuhan memberikan wanita ini. Jadi Tuhan salah, wanita salah. Biarlah Adam yang jadi Tuhan. Kan Tuhan salah. Next. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Adam berbicara setelah semuanya hancur. Perkataannya pun untuk menghakimi, bukan untuk membela istrinya. Seandainya di waktu itu Adam langsung bertanggung jawab, mungkin manusia tetap jatuh. Tapi peristiwa di rumah tangga akan berbeda. Peristiwa di rumah tangga kalau ada masalah, ada pertengkaran, suami akan bertanggung jawab. Istri akan bertanggung jawab. Tapi karena ini sudah diwariskan, maka suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami. Semuanya salah istri. Kalau suaminya saya tanya, kalau istri yang saya tanya, semua salah suami. Jadi mereka dua benar, tapi benar tidak bisa bertemu. Kesimpulannya, mari kita baca 1, 2, 3. Jangan diam, selesaikan masalah dengan firman Tuhan. Masalah kecil jika dibiarkan akan menumpuk menjadi masalah besar. Sekecil apapun masalah saudara, jangan ditumpuk-tumpuk, jangan dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, masalah kecil dibiarkan, ini akan masalah besar. Kalau masalah ini sudah besar, maka akan sulit untuk mengatasinya. Saya masih ingat waktu Tuhan memberkati kami tahun 2017. Saya belum pernah saksikan ini. Yaitu kami, kalau saya bilang, kalau sok rohaninya gini, dipaksa Tuhan beli mobil. Wih, rohani banget ya, dipaksa Tuhan. Nanti kalau ada masalah, benarkah ini Tuhan yang memberkati? Waktu mau beli mobil, gak ada niat, hati ini gak ada. Tapi keadaan mendorong. Uang hanya sekian.
salesnya ngomong, gak apa-apa Pak, saya pinjamin 10 juta. Tidak usah ditagih, kapanpun Bapak bayar, silakan katanya. Datang istri, gak apa-apa. Beriman Pak, jangan ngomong di mimbar iman. Di kehidupan nyata gak ada imannya katanya. Kebetulan ada drivernya juga, Ibu Yanti kenal ini drivernya. Gak apa-apa Le, dia bilang gitu. Saya nanti yang grabnya. Jadi Le gak usah pikirkan cicilannya. Sudah dari biaya grabnya. Aman dulu tuh. Datang mertua. Seharusnya mertua kan tahu biaya kami seperti apa. Janganlah Amang, janganlah. Nanti kalau gak bisa bayar kan malu sama jemaat. Seharusnya gitu toh. Datang mertua. DP-nya kurang berapa? Saya pinjamin. Wih, didukung semuanya. Mau gak mau terpaksa saya ambil mobilnya. Setelah ambil mobil, saya gak pernah utang. Sama sekali gak pernah utang. Itu pun utang karena dipaksa. Ayo, ini uang. Terserah kapan bayar. Saudara, yang kami lakukan bersama istri. Ini masalah. Ini harus kami cepat selesaikan. Setiap ada berkat kami simpan. Setiap ada berkat kami simpan. Berkat dari mana, mau 100.000, mau 50.000, mau 200.000 kami simpan. Walaupun tidak ada tagihan dari sana, kami bayar utang itu. Karena bagi kami berutang itu risih. Berapapun itu kami bayar. Sampai yang punya duit ini, salis ini ngomong, gak usah dibayar dulu, nanti tunggu ngumpul uangnya. Halah, nanti kalau ada keluarga yang minta, kan gak mungkin. Ada uang di tangan. Pak, Amang, gak makan. Kan gak mungkin gak ngasih toh. Kapan bayar utangnya? Udah bayar semua. Setiap ada berkat bayar. Setiap target saya bulan 12, sebelum bulan 10 udah selesai. Enak ternyata kalau tidak punya utang. Punya mertua tetap. Setiap ada berkat kami kumpulin. Ada 1 juta transfer langsung berikan. Jangan. Kalian masih butuh tidak? Mama butuh. Seharusnya kami yang memberkati, bukan mama yang berkati kami. Tapi banyak orang lain, dia punya utang. Pura-pura tidak punya utang. Ada berkat. Tiba-tiba mendadak ada berkat yang besar. Langsung mikir. Belanja online. Shopping. Kita jalan-jalan kemana? Utang? Belum ditagih bos. Belum ditagih. Gali satu, digali satu. Menumpuk. Tidak bisa. Mumpung masalah itu kecil, selesaikan. Begitu juga pekerjaan dari perusahaan. Jika dikasih tanggung jawab, selesaikan. Apapun masalahnya, saya berbicara tentang jangan diam. Berbicara bukan hanya berbicara mulut, ini berbicara tentang semua perkara itu. Besar, kecil, serius menyelesaikannya. Katakan amin. Sehingga berkat yang kita terima benar-benar dapat kita nikmati. Jangan sampai orang berkata, aduh, dia jalan ke sana, jalan ke sini, shopping sana, shopping sini, belanja sana, belanja sini, padahal utangnya ke saya belum dibayar. Kan gak jadi berkat toh. Belanja sana, belanja sini, semuanya padahal orang tuanya butuh, tidak diperhatikan. Bicaralah, jangan diam. Jangan biarkan kebenaran itu didiamkan, kumandangkan. Katakan amin. Mulai hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, engkau tidak akan meminta-minta. Engkau tidak akan menjadi pengemis. Engkau akan berkecukupan. Engkau akan berkelimpahan. Daud berkata, semenjak aku muda sampai aku tua, dan hari ini juga saya berkata mulai zamannya Musa sampai nanti kitab Wahyu, saya tidak pernah melihat orang benar hidupnya meminta-minta. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan,
Ada berkat Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Katakan amin. Percayalah. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Ketika Yesus bersama murid-murid dan orang banyak. Bersama murid-muridnya keluar dari Yeriko. Di keramaian itu ada seorang buta. Sudah buta, mengemis. Namanya Bartimeus. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Ini keramaian apa? Lalu ada orang yang menjawab, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Waktu dia mendengar Yesus sedang lewat, kesempatan itu tidak dia biarkan. Dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Lalu orang-orang di sekitarnya berkata, shh, diam. Saya menggali firman Tuhan ini. Kenapa dikatakan diam? Kenapa orang meminta dia diam? Kata dengan berseru, Yesus anak Daud itu adalah perkataan iman. Karena orang Israel sedang menanti, sedang menunggu anak Daud itu yang menjadi raja itu. Jadi seruan Yesus anak Daud itu adalah seruan penggenapan nubuatan. Karena orang lain pun takut. Nanti kamu dihina oleh para imam-imam. Nanti kamu dihina oleh ahli Taurat, jangan panggil Yesus anak Daud. Tapi dia tidak mau tahu. Firman Tuhan berkata, semakin kencang dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Seruan itu membuat Yesus berhenti dan mendatanginya. Hai anakku, apa yang aku lakukan kepadamu? Dia berkata, Rabuni, biarlah aku melihat. Karena dia sudah berbicara kepada Yesus. Dia berseru kepada Yesus. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan seruanmu itu. Jadilah sesuai dengan imanmu itu. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga mujizat terjadi. Katakan amin. Berserulah kepada Yesus waktu engkau menyembah, jangan diam. Berserulah kepada Yesus waktu firman Tuhan disampaikan, engkau berkata, dalam nama Yesus itu terjadi. Berserulah. Segenap hatimu katakan, Yesus. Mari jemaat Tuhan Bangkit berdiri. Yesus, Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Berseru. Yesus. Ada mujizat. Yesus. Ada pertolongan. Yesus. Hari ini terjadi mujizat. Oh. Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus. Engkau yang putus asa hari ini dikuatkan. Engkau yang butuh pertolongan hari ini menerima solusi. Engkau yang sakit hari ini terima kesembuhan. Engkau yang butuh pemulihan ekonomi, hari ini terjadi pemulihan ekonomi. Hari ini terjadi terobosan. Engkau yang butuh pekerjaan, hari ini Tuhan berikan yang terbaik bagimu. Panggil namanya Yesus. Yesus. Mari lambaikan kedua tanganmu, katakan Yesus. Sekali lagi katakan Yesus. Ku berseru Yesus. Yesus. Ku berseru
berseru. Yes, Yesus, haleluya. Segala hatiku lebih menyembahmu. Ku Kau Tuhanku. Yes, orang yang berseru akan melihat mujizat. Orang yang berseru akan melihat hari depan yang indah, yang diberkati. Kami berseru, ku berseru, haleluya. Hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, serahkan padamu. Kami menyembahmu Yesus. Kami angkat suara kami menyembahmu. Berserulah di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus badai pun tunduk. Di dalam nama Yesus penyakit pun tunduk. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu di hidupku, di hidup. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Segenap hatimu katakan. Haleluya. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Yes. Amin. Kau di dalamku. Kau penghiburku. Saat ku lemah,
Ada Yesus, ada Kristus. Saat ku lemah, Kau kuat. Kami serukan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. nyanyi Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus, Yesus. nyanyi Sungguh kau hebat, ajaib sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku serahkan haleluya, haleluya. Mari saudara ikutin saya berdoa dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Hari ini Hari ini aku terima terobosan. aku terima Hari ini hari ini aku terima mujizat. terima mujizat. Hari ini Hari ini aku terima pemulihan. terima pemulihan. Hari ini ada kelimpahan, Ada kelimpahan. ada mujizat, Ada mujizat. ada kuasa Roh Kudus Ada kuasa Roh dalam Kudus. hidupku, Dalam dalam keluargaku, dalam pekerjaanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak diam, kebenaran akan kami bicarakan. Kebenaran akan kami lakukan. Terima kasih atas bimbingan-Mu, atas ajaran-Mu. Tuhan, di minggu yang pertama ini di bulan Agustus, memang banyak tantangan yang kami alami di bulan-bulan lalu. Tapi kami mau memberikan perpuluhan kami Tuhan, sebagai ungkapan iman kami, bahwa Engkaulah yang memelihara hidup kami. Engkaulah sumber berkat kami. Inilah iman kami yang menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara, yang memberkati kami, yang membawa kami berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi. Terima kasih, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara boleh memberikan perpuluhan saudara ke depan. Jangan lupa saudara, pengumuman tambahan, tetap kita beribadah setiap minggu di tempat ini. Saudara tetap jaga protokol kesehatan dari pemerintah, selalu atur jarak satu dengan yang lain. Karena moto kita di dalam bulan selama pandemi ini adalah datang sehat, pulang lebih sehat. Datang diberkati, pulang lebih diberkati. Amin. Saudara jangan lupa juga mengajak rekan-rekan yang lain untuk beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tempat kita ini beribadah, bukan kita diam-diam dari pemerintah, bukan. Tapi benar-benar kita memberitahu pemerintah bahwa kita ibadah. Dan pihak pemerintah mengizinkan karena kita kasih pengurus gugus tugasnya ya. Kita ini juga ada. Jadi bukan hanya dari sana, pengurus dari sini juga ada. Itu kan saudara datang ditembakin toh. Saya ditembakin. Ibu Yanti ngomong kasihan, pemiliknya juga ditembak. Jadi semua ditembak, nggak terkecuali, maksudnya di ukur suhunya. Di
bawah ada hand sanitizer, di atas juga, jadi pergunakan saudara. Di kamar mandi juga ada, di sana, di sini. Saya juga sebagai gembala saya kantongi hand sanitizer saya. Siapa tahu butuhkan tiba-tiba. Nah, lengkap sudah senjatanya. Karena saya sayang kepada keluarga, sayang kepada jemaat. Haleluya. Demikian pengumuman tambahan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita akhiri ibadah dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua melompat bagi Tuhan, come on. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersukacitalah karena Dia. Yeah. Mari angkat kedua tangan kita bagi Dia. Jemaat Tuhan katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan berkat dari Bapa Yahweh, penuh kasih karunia dari Yesua Hamasiah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin.